down, I know you got me, baby. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fani Sabrina. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pada bab 4 yaitu IP address dan subnetting. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting, yang kedua IP public dan IP private, yang ketiga kelas full dan classless, yang keempat kasus subnetting, dan yang kelima konsep block subnet, dan yang keenam IP versi 4 delivery type. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsep switch dan router. Nah, baik, yang pertama yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Nah, IP address itu ketika ada suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, IP address itu diibaratkan seperti nama, jadi antar device jika ingin berkomunikasi maka memerlukan yang namanya IP address. Nah, IP address itu yang tersedia saat ini terbagi menjadi dua versi teman-teman, yaitu versi 4 dan versi 6. Nah, untuk versi 4 itu penulisan IP address pada umumnya tertulis dalam 4 oktet, teman-teman. Yang mana pada setiap oktetnya itu terdiri dari 8 bit, dan jika dijumlahkan maka totalnya 32 bit, seperti itu. Nah, maka yang terdapat pada setiap oktetnya itu merupakan angka desimal dari 0 sampai 255, teman-teman. Nah, perlu diketahui juga bahwa terdapat berbagai istilah yang kita temui nantinya pada internet protokol di antaranya seperti prefix, kemudian subnet mask, IP network, IP broadcast, dan juga IP range, teman-teman. Oke, untuk penulisan IP address yang benar, untuk IP versi 4 yaitu perlu disertakan prefix, teman-teman. Nah, jadi jika teman-teman lihat di sini, di belakangnya itu bisa disertai prefix, teman-teman. Misalnya slash 24. Nah, slash 24 ini merupakan prefix. Prefix sendiri itu biasa digunakan untuk pengkonfigurasian mikrotik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan prefix? Prefix itu menunjukkan jumlah IP yang bisa digunakan. Misal, untuk slash 24 itu jumlah IP yang bisa digunakan itu berapa sih? Nah, di sini slash 24 itu jumlah IP address yang bisa digunakan yaitu sebanyak 256, teman-teman. Nah, cara menghitungnya atau mendapatkannya dapat kita pelajari pada pembelajaran subnetting, teman-teman. Nah, subnetting sendiri merupakan cara atau metode yang digunakan untuk menentukan prefix berapa yang paling sesuai untuk digunakan, ataupun subnet mask berapa yang paling sesuai untuk digunakan. Nah, untuk implementasi subnetting bisa diibaratkan seperti misal kita memiliki jaringan komputer kelas yang terdiri dari 6 komputer yang saling terhubung. Nah, prefix yang sesuai untuk 6 komputer tersebut agar setiap komputer bisa saling berkomunikasi. Misal kita menggunakan slash 24, itu IP yang tersedia kan ada 256, sedangkan jumlah komputer yang ada cuma 6. Maka, jika kita menggunakan slash 24 dengan jumlah IP 256, itu akan mubazir, teman-teman, karena yang kita butuhkan cuma 6 IP. Nah, jawaban yang benar adalah bahwa prefix yang sesuai untuk digunakan pada 6 komputer ini adalah slash 29, teman-teman. Yang mana slash 29 itu jumlah IP yang bisa digunakan itu 8, teman-teman. Nah, karena slash 29 itu jumlah IP-nya 8, maka sudah cukuplah kelas ini menggunakan slash 29. Jadi, subnetting itu tidak selalu membahas tentang prefix. Kita nanti juga akan membahas istilah lainnya seperti subnet mask, IP network, IP broadcast, dan range IP, teman-teman. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu ada IP address private dan IP address public. Nah, di sini kita akan berfokus pada IP versi 4, teman-teman. Yang mana IP versi 4 ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu IP private dan IP public.
Singkatnya, IP publik merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Misal kalian ingin mengakses Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh merek. Asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Alamat IP private biasa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Nah, untuk IP private itu dikategorikan menjadi 3 kelas, teman-teman, yang mana pada setiap kelasnya itu didefinisikan range-nya. Nah, yang mana untuk kelas A itu range IP dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Nah, ini merupakan IP private, teman-teman. Adapun jika ada contoh 10.256.2.1 itu bukan termasuk IP private karena sudah melebihi range-nya dan ini merupakan IP public. Selanjutnya untuk IP private kelas B itu range-nya dari 172.16.0.0 sampai 172.16.31.255. Nah, kalau misal ada IP address seperti 172.135.10.10, itu bukan termasuk IP private karena sudah melebihi range-nya. Nah, selanjutnya untuk yang kelas C, range IP-nya itu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Sedangkan jika ada IP 192.169.256.1 itu bukan merupakan IP private. Ini merupakan IP public karena sudah melebihi range IP-nya. Nah, alamat IP private ini biasa digunakan pada jaringan lokal, baik kantor, lab sekolah, ataupun lain sebagainya, dan tidak dapat langsung diakses oleh internet. Ini adalah bagian penting dari konsep NAT yang memungkinkan jaringan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Nah, nantinya perangkat dalam jaringan lokal tersebut akan menggunakan konsep NAT untuk bisa akses ke internet. Nah, ketika perangkat berada dalam jaringan lokal dan ingin berkomunikasi dengan internet router, yang terhubung pada jaringan tersebut akan menerjemahkan alamat IP private mereka ke alamat publik yang digunakan. Maka ini menggunakan konsep NAT, teman-teman. Nah, topologi gampangnya seperti ini, teman-teman. Jadi, jaringan lokal kita apapun itu, contohnya baik itu lab sekolah ataupun kantor, topologi gampangnya itu kumpulan device yang pada setiap ruangan yang akan terkoneksi dengan jaringan komputer, maka dari kumpulan device tersebut terhubung ke switch, baik itu wired ataupun wireless. Nah, dari switch itu terhubung ke router, dan dari router nanti akan terhubung ke ISP. Dan dari ISP nanti baru akan terhubung ke internet ya, teman-teman. ISP sendiri itu merupakan penyedia layanan internet, seperti itu, teman-teman. Oh iya. Oke, materi yang selanjutnya yaitu ada IP address kelas full dan classless addressing. Nah, kita dapat melihat di sini kita mengetahui bahwa IP address yang bisa digunakan saat ini itu terdiri dari 2 versi ya, teman-teman. Ada versi 4 dan versi 6. Untuk IP address versi 4 itu memiliki 2 jenis, yaitu IP address public dan IP address private. Nah, untuk IP address private dan IP address public itu diklasifikasikan berdasarkan kelas, teman-teman, yaitu kelas A, B, C, D, dan E. Untuk kelas D dan E, ini tidak bisa digunakan uh, karena ini untuk ujian. Yang bisa digunakan itu hanyalah kelas B, A, B, dan C, di mana pada setiap kelasnya itu memiliki range yang sudah ditetapkan. Kelas A yaitu mulai dari 0 sampai 127, kelas B mulai dari 128 sampai 191, dan yang C itu mulai dari 192 sampai 223.
Nah, jika kalian ingin lebih spesifik lagi, misal ingin melihat IP private. Nah, jika kita lihat di sini pada tabel klasifikasi IP address private berdasarkan kelasnya, sama saja sebenarnya tidak ada bedanya. Nah, 10 kan masuknya ke kelas A, 172 masuknya ke kelas B, 192 itu masuknya ke kelas C. Tapi kalau yang di private ini lebih spesifik lagi. Dan yang bisa digunakan pada kelas A itu mulai dari 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255 sampai selanjutnya. Nah, kalau misal kita lihat di sini ada istilah CIDR, yaitu nama lain dari prefix. Dan prefix subnet mask itu sama teman-teman istilahnya, yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Nah, kalau misalkan prefix biasanya digunakan untuk vendor mikrotik dan subnet mask biasanya digunakan untuk vendor Cisco. Nah, jika kita lihat di sini, kalau misalkan ada tulisan CIDR di font ataupun default subnet mask, maka ini yang dinamakan kelas full addressing, yaitu pengalamatan IP berdasarkan kelasnya. Jadi kalau misalkan kelas A default subnetnya 255.0.0, ini sama aja dengan slash 8, sedangkan jika default subnetnya 255.255.0.0 maka sama saja dengan slash 16. Dan untuk 255.255.255.0 itu sama saja dengan slice 24. Nah, misalkan saya di sini ambil contoh kasus, terdapat jaringan lokal seperti lab sekolah ataupun kantor yang memiliki 200 host dan menggunakan IP private semua. Nah, kalau misalkan menggunakan IP private kelas A yaitu 10.0.0.0 dan misalkan menggunakan prefix 8 itu jumlah host yang disediakan itu sangat banyak, yaitu 16 juta. Padahal host yang diperlukan hanya 200. Maka dari itu prefix yang cocok digunakan untuk kasus ini adalah slice 24, teman-teman. Kenapa sih harus slash 24? Karena slash 24 ini terdiri dari 256 host yang bisa digunakan. Seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan classless. Jika kita pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas, kalau misal berdasarkan kelas berarti harus mengikuti defaultnya. Untuk kelas A, defaultnya itu slash 8. Nah, defaultnya kelas B itu slash 16 dan kelas C defaultnya itu slash 24 seperti itu. Nah, kalau misalkan kita menggunakan classless, maka kita pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Jadi ini merupakan penghematan dan sangat cocok untuk digunakan. Nah, untuk materi selanjutnya ialah kasus subnetting. Nah, yang akan kita cari di sini tidak hanya prefix, teman-teman. Kita juga akan mencari subnet mask, kemudian IP network, IP broadcast, dan range IP yang bisa digunakan. Nah, untuk pengertiannya, kita bisa lihat di sini. Prefix yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. IP network yaitu tanda atau alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast adalah alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Dan range IP yang bisa digunakan. Nah, kita bisa langsung saja untuk mempraktikkan menghitungnya, teman-teman, pada kasus subnetting 1. Nah, di sini itu diketahui 12 PC dengan IP 172.16.10.x. Nah, terus ini itu kan ada 12 PC ya, teman-teman. Nah, itu kita dua pangkat berapa yang mendekati dengan 12. Nah, di sini itu saya ambil 2 pangkat 4 karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Terus untuk menghitung prefix, kita bisa menggunakan rumus 32. 32 ini dikurangi dengan pangkatnya teman-teman, yaitu 4. Berarti 32 dikurangi 4 sama dengan 28.
Nah, 28 inilah yang nantinya akan menjadi prefix dan menjadi slice 28. Bisa kita cantumkan di belakangnya. Nah, selanjutnya untuk total IP. Total IP-nya itu 2 pangkat 32 ini dikurangi dengan hasilnya, yaitu 28. 2 pangkat 32 dikurangi 28 sama dengan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi total IP yang kita dapatkan di sini adalah 16. Untuk yang C, yaitu subnet mask, kita bisa menggunakan rumus 256 dikurangi dengan total IP-nya, yaitu 16. 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Nah, 240 inilah yang dinamakan dengan subnet mask. Dan kita bisa turunkan ke 255.255.240. Selanjutnya, kita akan mencari IP network. IP networknya itu yang pertama itu 0. Dimulai dari 0. Nah, untuk yang network kedua itu kita ambil dari total IP yaitu 16. 16 dan network ketiga itu kita ambil dari network kedua itu dikali 2 teman-teman. Nah, 16 dikali 2 kan hasilnya 32. Seperti itu. Nah, selanjutnya IP broadcast. IP broadcast itu didapatkan dari IP network teman-teman. Network kedua ini dikurangi 1 menjadi 15. Nah, network ketiga juga dikurangi 1 menjadi 31. Seperti itu teman-teman. Nah, range IP-nya itu bisa kita tuliskan terlebih dahulu itu 172.16.10.0 karena kita ambil dari yang depan. Nah, kalau kalian misalnya ingin mengambil yang network kedua ataupun ketiga, itu boleh saja ya teman-teman, tapi di sini saya mengambil yang pertama yaitu 0. Berarti 172.16.10.0. Nah, untuk IP broadcast-nya kita juga bisa tuliskan sementara 172.16.10.15. Nah, range IP, untuk menghitung range IP itu kalian dari IP yang dihasilkan ini, itu yang pertama itu ditambah 1 teman-teman. Jadi 172.16.10 1 sampai 172.16.10.14. Nah, kita dapat 14 ini dari 15 dikurangi 1. Jika IP networknya itu ditambah 1, IP broadcast-nya dikurangi 1. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, pada kasus subnetting 2, di sini itu diketahui 60 PC dengan IP 10.1.1.x. 10.1.1.x itu diketahui ada 60 PC dan 60 PC itu di sini saya menggunakan 2 pangkat 6 karena 2 pangkat 6 sama dengan 64. 64 ini kan mendekati 60 ya teman-teman. Jadi saya menggunakan 2 pangkat 6. Nah, pertama prefix yang kita cari prefixnya yaitu 32 dikurangi pangkatnya 6. Kedua dikurangi 6 sama dengan 26. Nah, jadi prefixnya yaitu slice 26. Yang kedua, total IP-nya yaitu 2 pangkat 32 dikurangi 26 sama dengan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. Selanjutnya, subnet mask-nya yaitu rumusnya 256 dikurangi total IP yaitu 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Nah, kita bisa turunkan ke 255.255.255.192. Selanjutnya IP networknya itu di sini yang pertama itu 0 dan network yang kedua yaitu 64. Network yang ketiga yaitu 128 karena 128 ini didapatkan dari 64 dikali 2. Network yang ketiga yaitu 192 karena 192 ini didapatkan dari 64 dikali 3.
Selanjutnya, IP broadcast-nya itu 63, karena 64 dikurangi 1. Yang kedua, 127, karena 128 dikurangi 1. Dan yang ketiga, 191, karena 192 dikurangi 1. Nah, kita dapat tuliskan sementara itu 10.1.1.64. Kenapa 64? Karena saya menggunakan network yang kedua. Nah, untuk IP broadcast-nya kita juga dapat tuliskan sementara yaitu 10.1.1.127 karena yang kedua ya teman-teman. Nah, jadi range IP yang kita dapatkan yaitu 10.1.1.65 sampai 10.1.1.126 seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke kasus subnetting 3. Di mana di sini diketahui itu ada 100 PC dengan IP 192.168.1.x. Nah, di sini kan diketahui kan 100 PC ya teman-teman. Jadi saya ambil 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kalau 128 ini mendekati dengan 100. Nah, pertama kita cari prefiksnya. Sama seperti sebelumnya, rumusnya yaitu 32 dikurangi pangkat, yaitu 7. Berarti 32 dikurangi 7 sama dengan 25. Nah, 25 inilah prefiksnya ya teman-teman. Selanjutnya total IP. Total IP-nya itu 2 pangkat 32 dikurangi 25. Sama dengan 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 hasilnya itu 128. Subnet masknya menggunakan rumus 256 dikurangi total IP 128. Hasilnya 128. Nah, kita bisa turunkan ke 255.255.255.128. Selanjutnya, IP networknya itu yang pertama 0, yang kedua dari total IP, yaitu 128, dan yang ketiga networknya itu dari 128 dikali 2 sama dengan 256. Untuk IP broadcast-nya itu yang pertama 127 karena 128 dikurangi 127. Yang kedua yaitu 255 karena 256 dikurangi 255. Nah, kita dapat tuliskan di sini sementara yaitu 192.168.1.0. Selanjutnya 192.168.1.127. Nah, jadi range IP yang kita dapatkan di sini adalah 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126. Oke, materi selanjutnya yaitu konsep blok subnet. Blok subnet itu diibaratkan sebagai ruangan. Nah, saya contohkan di sini itu ada suatu lantai yang ada di sebuah apartemen. Nah, apartemen ini memiliki 3 lantai, teman-teman. Nah, untuk blok subnet yang pertama itu bisa digunakan untuk lantai pertama. Blok subnet yang kedua itu bisa digunakan untuk lantai yang kedua, dan blok subnet yang ketiga dapat digunakan untuk lantai ketiga. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa antar blok subnet itu by default-nya tidak bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Jadi, setiap lantai itu kan pasti memiliki kumpulan perangkat-perangkat device. Nah, kalau misalkan device-device ini menggunakan satu blok subnet yang sama, maka antara satu dengan lainnya ini bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Mau yang di lantai 2 menggunakan blok subnet kedua pada seluruh device-nya, maka bisa saling berkomunikasi. Begitu juga dengan blok subnet ketiga. Jika kumpulan device lantai 3 menggunakan blok subnet ketiga yang sama, maka semuanya bisa saling komunikasi. Nah, masalahnya jika lantai 1 menggunakan blok subnet pertama, lantai kedua menggunakan blok subnet kedua, maka device yang ada di lantai 2 ini tidak bisa berkomunikasi dengan device yang ada di lantai 1, teman-teman. Akan tetapi kita bisa coba usahakan dengan menggunakan konfigurasi VLAN, misalkan ataupun menggunakan routing. Nah, gambaran simpelnya itu pokoknya fokus pada masalahnya blok subnet. Jadi, misal lantai 1 kita menggunakan IP 10.10.10.2 itu untuk perangkat PC 1.
Nah, untuk PC2 menggunakan IP 10.10.10.15. Nah, ketika ingin berkomunikasi antara PC1 dan PC2 itu bisa saling terhubung dan terkoneksi karena dia menggunakan blok subnet yang sama. Salahnya jika ia menggunakan blok subnet yang berbeda dari PC1. Seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu konsep IP versi 4 dari delivery type. Nah, di sini kita akan mempelajari tipe dalam pendeliverian IP address versi 4. Adapun terkait delivery type itu terdiri dari 3 macam teman-teman, yaitu ada unicast, multicast, dan broadcast. IP versi 4 delivery type ini didefinisikan sebagai mekanisme dalam pengiriman data, teman-teman. Nah, kita bisa bahas satu persatu. Di sini ada yang namanya unicast. Unicast itu merupakan proses pengiriman data cepat diterima oleh sebuah host saja. Contoh dari unicast itu seperti komunikasi yang dilakukan oleh IP address baik itu kelas A, B, maupun C. Jadi, cara kerja IP address kelas A, B, C itu dengan cara unicast, teman-teman. Jika kita lihat di sini, one-to-one communication. Jadi, dari satu host mengirim ke satu tujuan yang sudah ditentukan tujuannya. Jadi, ini adalah source-nya dan ini destination-nya. Jadi, ini sudah paten dari satu ke satu seperti itu. Selanjutnya yaitu multicast. Multicast sendiri yaitu one to many communication. Artinya proses pengiriman data dari satu host ke beberapa destinasi yang sudah dikelompokkan. Tujuannya adalah dalam satu grup, teman-teman. Jadi ini berbasiskan grup ya. Jadi salah satu contoh dari multicast itu ialah IP address kelas D, teman-teman. Walaupun kelas D tidak digunakan, tetapi cara kerja IP address kelas D itu termasuk dalam kategori multicast. Jadi dari satu host ke beberapa tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai grupnya. Jadi ini ada grup ya yang memang sudah ditentukan untuk berkonek. Jadi dari satu host dia mengirim ke satu grup, yang mana satu grup itu sudah ditentukan kelompoknya. Misal satu grup namanya kuning. Nah, berarti dia ngirim ke grup kuning. Terus di dalam grup kuning itu ada dua tujuan, yaitu satu dan dua. Itu cara kerja dari multicast. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya broadcast. Jadi, broadcast itu one to all communication, maksudnya yaitu proses pengiriman data yang diterima semua host pada jaringan yang bisa kita sebut pada satu broadcast domain yang sama ataupun pada blok subnet yang sama. Jadi, dari satu host mengirim ke semua tujuan yang sudah dikelompokkan sesuai broadcast domainnya dalam satu cakupan blok subnetnya. Untuk blok subnet lainnya tidak dikirimkan, teman-teman. Ia hanya mengirimkan satu broadcast domain yang sama seperti itu. Jadi ini bisa diimplementasikan contohnya seperti cara kerja ARP, yaitu melakukan pengiriman ARP yang dilakukan oleh switch. Oke, pada materi kali ini yang terakhir, yaitu kita akan mempelajari konsep switch dan router. Jadi, pada jaringan komputer itu ada beberapa device yang kita perlukan untuk membangun jaringan komputer itu sendiri. Nah, di antaranya yang akan kita pelajari kali ini adalah switch dan router terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat definisi dari setiap perangkatnya. Untuk switch digunakan untuk mengkoneksikan perangkat yang satu network. Jadi, ini kata kuncinya pada network yang sama. Sedangkan router digunakan untuk mengoneksikan perangkat yang berbeda network. Nah, sebelumnya kita telah menyinggung bahwasannya komunikasi ping antara komputer itu bisa dilakukan ketika berada di satu blok subnet yang sama. Kalau misalkan antar PC ingin saling berkomunikasi, misal PC1 dan PC2 yang terhubung menggunakan wired ataupun wireless, itu kan bisa melakukan komunikasi menggunakan IP address yang satu blok subnet ya.
Nah, tetapi jika di sini ada beberapa perangkat device yang untuk menghubungkan beberapa komputer tersebut, bisa menggunakan switch, teman-teman, dan dihubungkan menggunakan kabel UTP. Nah, seluruh perangkat ini itu harus menggunakan satu blok subnet yang sama. Nah, misal dia menggunakan blok subnet yang pertama, misal pakai 10.1, 10.2, terus ini 10.3, 10.4, 10.5, dan 10.6. Ya, jadi harus dalam satu blok subnet yang sama dan bisa dilakukan komunikasi ping di antara PC-PC tersebut yang berada di dalam satu blok subnet. Kalau misalkan ada satu blok subnet lagi di sini, dia menggunakan blok subnet yang kedua. Yang kedua, maka dari PC blok subnet 1 tidak bisa berkomunikasi dengan PC yang berbeda blok subnet. Ini by default-nya. Nah, kalau misalkan mau terjalin hubungan antar blok subnet, maka bisa menggunakan bantuan router. Jadi, kita kenalin terlebih dahulu, ini networknya berapa, dan ini networknya berapa. Seperti, ini networknya 32. Dan yang ini networknya itu 0. Nanti kita kenalin biar mereka bisa saling terhubung. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman dan mohon maaf bila ada kata yang kurang pas atau kurang jelas maupun gambar yang kurang pas dan kurang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.